Yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf bagaimana Nabi Saleh telah mengikuti permintaan kaumnya untuk mengeluarkan onta dari batu. Bukan sembarang onta, tapi yang diminta onta sesuai dari apa yang mereka sifatkan. Jadi jauh sing ndak masuk akal ditambah dengan onta sesuai dengan sifat yang mereka minta. Tapi karena Nabi Saleh itu nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, sehingga apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan diberikan oleh Nabi Saleh dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat dikatakan qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Katanya Nabi Saleh seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, telah datang bukti mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kalian. Ini onta. Ini onta yang kalian minta sesuai dengan sifat yang kalian inginkan, keluar dari batu yang kalian minta. Lalu Nabi Saleh memerintahkan kepada mereka, tinggalkan onta ini, biarkan onta ini makan semaunya. Artinya tanpa ada yang memberi, tanpa ada yang mencarikan. Biarkan liar, menginginkan makan dari mana yang dia inginkan. Wala tamassuha bisu'in, jangan macam-macam niat atau menginginkan kejelekan dengan onta ini, untuk onta ini, dengan memukulnya atau dengan membunuhnya. Kalau kalian tidak mentaati itu, dalam arti kalian melanggar, menyakiti, apalagi membunuh, fayakhudhukum adzabun alim, akan datang kepada kalian azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan di dalam ayat yang lain, dalam surat Asy-Syu'ara, Allah mengatakan hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbun yaumi ma'lum. Ini onta punya bagian waktu minum dari air minum yang ada. Onta ini memiliki waktu 1 hari, kalian memiliki waktu 1 hari. Jadi dibagi, telaga atau air minum yang ada dibagi harian, gantian antara kaumnya Nabi Saleh dengan onta tersebut. Dan Allah ingatkan, wala tamassuha bisu'in. Diingatkan dengan sama dengan ayat yang sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya tidak dijelaskan waktu minumnya, cuma biarkan makan dari tempat yang dia inginkan. Tapi kalau yang ayat kedua menerangkan memiliki waktu minum, jangan diganggu. Lalu diingatkan sama, wala tamassuha bisu'in, jangan memiliki niat jelek atau kejelekan kepada onta ini. Kalau tidak, fayakhudhukum adzabu yaumin adzim, kalian akan mendapatkan azab yang agung di hari kiamat. Lah dikatakan di situ, ontanya Nabi Saleh ini menetap atau hidup beberapa waktu.
orang-orang yang sombong, yang enggan mengikuti Nabi Soleh, yang tidak mau beriman dengan ajakan Nabi Soleh, khawatir kekuasaan mereka menurun, jatuh, sehingga mereka datang kepada orang-orang yang beriman dari kaumnya Nabi Soleh, membujuk mereka, ingin menipu mereka dengan mengatakan, galal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina sud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun galal ladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Mereka mengatakan, ketua-ketua mereka, tokoh-tokoh mereka mengatakan kepada orang-orang lemahan atau orang-orang bawahan yang beriman dengan Nabi Soleh, apakah kalian menganggap atau sesungguhnya Nabi Soleh itu utusan Allah? Mereka menjawab, sesungguhnya kami dengan yang diutus oleh Allah kepadanya mukminun, percaya. Jadi mereka itu ingin membuat mereka ragu. Kalian ini percaya tak? Yakin tak? Bahwa Nabi Soleh itu adalah utusannya Allah, nabinya Allah? Mereka menjawab, inna bima ursila bihi mu'minun. Sesungguhnya kami dengan apa yang diutus dengannya oleh Allah mukminun, percaya, yakin. Mereka mengatakan, qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang menolak beriman, mereka mengatakan inna billadzi amantum bihi kafirun. Kalau kami dengan yang kalian imani kafirun, tidak yakin, tidak percaya, ingkar. Itu yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara atau surat Al-A'raf. Di dalam surat An-Naml Allah menceritakan tentang Nabi Saleh. Walaqad arsalna ila thamuda akhahum salihah an ya'budullaha fa idahum fariqani yakhtasimun. Katanya Allah, benar-benar telah aku utus kepada kaum Tsamud saudara mereka yang namanya Saleh. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah kepada Nabi Allah Nuh atau juga Nabi Allah Hud. Allah menyebutkan akhahum Huda. Ini di sini Allah menyebutkan akhahum salihah. Bukan saudara seagama, akan tetapi saudara senasab, karena garis keturunannya yang sama. Sama-sama daripada Bani Tsamud. Asalnya seperti itu, karena Tsamud diambil dari nama kakeknya. Nah, akhahum saudara mereka, saudaranya kaum Tsamud. Siapa? Nabi Saleh, yang garis keturunannya sama. Lalu Nabi Saleh diutus untuk mengajak mereka beriman, mengesahkan Allah, mentuhankan Allah, menunggalkan Allah. Ani'budullaha, hendaknya kalian beribadah kepada Allah, alias mengimani dan mengesahkan Allah. Lah seakan-akan datangnya Nabi Saleh ke mereka ini dadakan mengajak mereka untuk beriman. Akhirnya faidahum fariqan yahtasimun. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang beriman, kelompok yang tidak beriman. Jadi ada kelompok yang dengan ajakan itu ikut, akhirnya mereka beriman. Ada kelompok dengan ajakan itu menolak. Karena itu faidahum fariqan yahtasimun, terbagi menjadi
dua kelompok, menjadi dua bagian. Ada yang mereka beriman, ada yang tidak beriman. Gala berkata, Nabi Saleh kepada mereka yang mengingkarinya, yang tidak mempercayainya, yang mendustakannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh kepada mereka? Ya qaumi, lima tastajiluna bisayyiati qabla hasanah, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Wahai kaumku, kenapa kalian terburu-buru dengan kejelekan sebelum kebaikan? Gampangannya, Nabi Soleh ini mengatakan kepada mereka, kenapa kalian lek anjene temen tekok azab seperti yang kamu janjikan. Lah Nabi Soleh mengatakan, lima tastajiluna bisayyiati qabla hasanah. Jadi kasihan, mengingatkan kepada mereka, kenapa kalian kok terburu-buru minta azab, minta siksaan, sedangkan kalian belum merasakan rahmat dan nikmat. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Jikalau kalian meminta ampun kepada Allah dari kesalahan kalian, yaitu kesyirikan, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah. Artinya tidak diazab. Jadi kalau kalian meminta azab, ini nggak baik, ini kesusahan buat kalian. Coba kalian istighfar, meminta ampun, beriman, percaya, supaya nggak diazab. Tetap mereka malah mengatakan, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Kalau mereka berkata, at-tayyarna bika wa biman ma'ak, kami mendapatkan kejelekan sebab kamu dan yang bersama kamu. Mereka menganggap tidak turunnya hujan karena Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Soleh. Karena itu mereka mengatakan, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak, kami ini mendapatkan kesusahan gara-gara kamu dan orang-orang yang bersama kamu. Dijawab, qala ta'irukum indallah. Katanya Nabi Saleh, ta'irukum indallah, kejelekan yang kalian dapatkan itu dari Allah. Bal antum qaumun tuftanun, kalian itu adalah kaum yang sedang mendapatkan ujian. Jadi mereka menganggap bahwa kejelekan yang mereka dapatkan saat itu gara-gara Nabi Saleh dan orang-orang yang bersamanya. Jadi seakan-akan Tuhannya mereka ngamuk sehingga nggak diturunkan hujan. Lah sedangkan Nabi Saleh mengatakan, ta'irukum ini indallah, kesalahan ini atau cobaan ini dengan tidak ada hujan itu datangnya dari Allah sebab kesalahan kalian. Kalian adalah kaum yang sedang diuji. Bal antum qaumun tuftanun. Diuji kalian ini sama Allah. Lalu dikatakan, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di kota yang mereka tinggal, yaitu Madinah Thamud, seperti yang pernah dijelaskan, daerahnya namanya Hijr, lembah antara Syam dan Madinah.
lembah antara Syam dan Madinah. Di kota itu ada 9 orang yang pekerjaannya itu jelek, yufsiduna fil ard, membuat kerusakan, membuat kesalahan, kejelekan di bumi, wala yuslihun, tidak melakukan kebaikan. Sehingga diceritakan di situ kejelekan yang mereka buat. Mereka itu 9 orang ini membunuh anaknya. Ketika Nabi Shalih menceritakan kepada mereka bahwa akan lahir anak di bulan ini, lah di bulan lahir itu mereka bunuh semuanya anak-anaknya. 9 orang itu membunuh anaknya, kecuali 1 yang tidak membunuh, jadi 10 hasilnya. Tapi 9 membunuh anaknya, 1 tidak, karena gampangannya nggak mau apa yang dikatakan Nabi Shalih itu diketahui oleh orang-orang, sehingga nanti mereka takut mengikuti Nabi Shalih. Ketika lahir dibunuh anak-anaknya, kecuali 1 orang. Jadi 10 orang, 1 nggak membunuh tapi lainnya membunuh. Lah yang 1 ini yang tidak dibunuh oleh ayahnya atau oleh orang tuanya, cepat besarnya, dikasih oleh Allah kecepatan besar. 1 ini anak ini ketika lewat di depan 9 orang yang telah membunuh anaknya, sedih mereka, menyesal mereka karena membunuh anaknya. Akhirnya mereka memiliki kesepakatan, 9 orang itu memiliki kesepakatan untuk membunuh Nabi Shalih. Makanya mereka mengatakan, qalu taqasamu lanubayyitannahu, taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanakunanna liwalihi ma syahidna mahlika alihi wa inna lasadiqun. Jadi mereka bersumpah, kita bunuh Nabi Shalih, kita bunuh, sumpah mereka. Bukan bunuh hanya Nabi Shalih, tapi juga keluarganya, wa ahlahu thumma lanakunanna liwalihi. Kemudian nanti kita sepakat akan ngomong kepada walinya, ma syahidna mahlika alihi wa inna lasadiqun, kita menyaksikan kehancuran keluarganya dan kita nggak tahu siapa yang membunuh mereka, wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah benar. Mereka sepakat. Nah, karena itu akhirnya mereka ketika lahir 9 dibunuh anak-anaknya, yang 1 enggak, 10 orang. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Shalih. Nakhruj wa taran nas annana nuridu safar. Segini aja katanya mereka, kita ini pura-pura keluar, orang-orang biar menganggap kalau kita ini mau bepergian. Kita nanti sembunyi di gua, datang malam kita keluar dari gua, kita bunuh Shalih dan keluarganya, nanti kita kembali lagi ke gua, dan kita nanti ngomong kita nggak tahu siapa yang membunuhnya, sehingga kaum kita akan mempercayai kita. Tipu daya mereka. Lah Nabi Shalih ini nggak tidur di rumahnya, tapi tidur di masjid, yang dikenal dengan Masjid Shalih. Nah, ketika mereka berkumpul di gua, mau keluar menuju ke rumah Nabi Shalih, menjatuhi mereka batu besar sehingga mereka semuanya terbunuh. Tidak sempat mereka membunuh Nabi Shalih, mereka yang terbunuh oleh batu besar. Jadi ketika mereka mau keluar membunuh Nabi Shalih dan keluarganya, batu besar menjatuhi mereka semuanya.
Lah, yang ke-10 itu namanya Guddar bin Salif. Ini namanya Guddar bin Salif, namanya anaknya Guddar bin Salif. Lah masih banyak ini cerita Nabi Soleh, mungkin tinggal satu pertemuan lagi untuk menceritakan Nabi Soleh. Tapi yang jelas mereka ketika ingin mencelakai Nabi Soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelakai mereka dulu, karena memang orang yang memiliki niat yang jelek sebelum melakukan kejelekannya dia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hendaknya kita memiliki niat-niat yang baik.